orang joget-joget seperti itu. Nah, tiga ini harus kita kaji, tiga ini. Jadi suaranya, kegiatannya, dan dampak sosialnya. Nah, dari ketiga ini berangkat dari mustalah sonorik tadi, dari terminologi sonorik tadi, di mana dalam term sonorik ada suara kenceng, ada kegiatan, tari joget-jogetan, dan juga ada aksesnya. Nah, tiga-tiganya masuk di sini. Dari tiga ini, maka kita putuskan hukumnya ada haram. Halnya mutlak. Mutlak itu maknanya, pembicaraan ini kita mulai dulu dari bagaimana sebenarnya mekanisme Basul Masail ini berlangsung, mulai dari latar belakang, karena banyak dari komentar-komentar netizen ini mengarah pada asumsi bahwa orang-orang Basul Masail ini tidak ngerti tentang realita, ya, tidak ngerti tentang wakil. Jadi menganggap bahwa orang-orang pesantren ini ada di Menara Gading yang tidak turun ke lapangan. Bagaimana sebenarnya mekanisme Basul Masail berlangsung mulai dari sebelum sampai kemudian diputuskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, keputusan haramnya sonorik itu diputuskan dalam forum Basul Masail. Jadi perlu dipahami, itu bukan semata-mata pendapat saya pribadi, tapi itu adalah pendapat dari hasil Basul Masail. Hanya saja kebetulan saya bertindak sebagai musahinya, pimpinan musahinya, dan kebetulan saat itu yang menyampaikan terakhir saya. Tapi sebenarnya bukan pendapat saya pribadi, itu pendapat seluruh bahisin. Nah, Basul Masail itu seperti kita tahu, Basul Masail adalah kajian fikih tematik, ya, kajian fikih yang mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, lalu kita bahas dalam perspektif hukum Islam. Di Mesir ini setiap 1 Muharram punya agenda rutin mengadakan Basul Masail dan mengundang pondok-pondok di sekitar di Jawa dan Madura. Kalau nggak salah sekitar 50 pondok pesantren, kira-kira begitu. Nah, mungkin perlu dipahami bahwa soal-soal yang diangkat di Basul Masail ini adalah soal-soal yang datang dari peserta Basul Masail. Jadi jauh sebelum acara dilakukan, ini kita mengirim permintaan pertanyaan ke pondok-pondok pesantren yang kita undang, lalu datang, kemudian kita seleksi mana yang kira layak untuk diangkat dan tidak diangkat. Tentu yang diangkat adalah masalah-masalah yang isu-isu yang memang berkembang di masyarakat. Nah, kemarin ada 4 soal yang kalau nggak salah. Yang nomor 3 itu Mas Abdul gini. Ini nomor 3 Mas Abdul, bukan yang pertama ini. Tapi yang kebahas, tapi kelewatan sudah. Nah, kebetulan fenomena sonorik fenomena yang sudah lama, yang sudah berlangsung malah sebelum tahun 2020. Dan perlu dipahami, Ustaz Hayat, sonorik ini dibahas bukan di sini aja. Itu sudah pernah dibahas. Kalau saya baru tadi dapat data, itu pernah dibahas tahun 2019 malah, sebelum corona, ya. Awal-awal mulai ada. Mungkin waktu itu masih sederhana, masih pick up pakai suara gitu, ya. Waktu itu dibahas saya lupa di mana, ya. Itu yang menjadi musahih itu malah almarhum Kiai Haji Hasbullah. Itu dibahas di saya lupa di mana, ya. Dibahas dibahas oleh LBM Jatinegara Blitar. Yang Blitar tanggal 19 Oktober tahun 2019. Sebagai musahih almarhum Kiai Haji Hasbullah. Keputusannya sama. Keputusannya adalah, pertanyaannya, bagaimana hukum melakukan pawai, waktu itu masih belum sound system, ya. Seperti di atas, yaitu dengan yang menimbulkan kebisingan. Jawabannya adalah haram, karena penggunaan sistem tersebut melebihi batas kebiasaan
menimbulkan doror yang ditoleransi, yang doror yang diterima oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat. Jadi artinya fenomena ini sebetulnya bukan fenomena baru ya, bukan sama sekali baru. Bukan, jadi kembali, tapi sudah pernah dibahas sebelumnya. Cuma waktu itu masih belum nama sound horror ya, belum. Mungkin masih hanya berupa sistem, lalu di ala dalam sebuah karnaval, suara kenceng sampai mengganggu pada sekitarnya. Itu masih namanya bukan nama sound, tapi nama sound system sistem, tapi dengan suara keras sampai mengganggu. Nah, kemudian setelah tahun 2020 pasca pandemi ini berkembang. Jadi nyetel musik Banten tadi berkembang. Sekarang tidak hanya disek keras ya, menggelegar, tapi juga kemudian menjadi satu tontonan ya, yang ada kegiatan di sekitarnya. Ya. Dan itu terjadi masyarakat, kita tahu di Pasuruan di mana-mana, itu malah di daerah Purwosari itu ada sampai pawainya itu kan, sampai malam, tengah malam itu. Nah, maka kemudian diangkat di sini di dalam Bakso Masal ini dengan nama sound horror. Kalau dulu masih belum ada namanya, sekarang sound horror namanya sudah. Sistem saja. Ya, dulu itu hanya pertanyaannya bagaimana kalau ada sound system di setel kenceng mengganggu pada tangganya, titik itu aja. Nah, sekarang berbeda. Sekarang sudah menjadi sound horror itu hanya adalah sistem di setel banter kemudian mengganggu tetangganya, orang sekitarnya, sekaligus ada kegiatan di sekitarnya yang berupa joget-jogetan itu. Jadi maka saya katakan bahwa kemarin sound itu ada sound system waziyadah. So, itu ada plusnya gitu. Baik, kita angkat di Bakso Masail tadi, kemudian kita bahas dari berbagai aspek dan berkembang berkembang pembahasan itu. Tentu pembahasan dimulai dari sebagaimana di dalam kajian ilmiah ya. Sebagai dalam usul fikih kan setiap masalah hukum pasti ada tasawur hukum ya. Kita tasawurkan dulu apa itu sound horror. Nah, dalam tasawur itu dapat dipahami bahwa sound horror itu adalah istilah baru yang tidak ada sebelumnya. Tadi tahun 2019 masih namanya sistem Masyan. Baru kemudian menjadi sound horror. Nah, sound horror ini adalah kegiatan yang tidak hanya sekedar sound system disetel dengan suara keras sampai berpekan ya, tapi juga ada kegiatan joget-jogetan di sekitarnya. Nah, ini lalu menjadi nama sound horror namanya. Jadi fokus kita adalah ini, bukan sound system, bukan sekedar sound system. Nah, bukan. Jadi ada sound system disetel kenceng sampai menggelegar, namanya horror ya. Kemudian ada kegiatan di sekitarnya. Maka ada beberapa poin itu. Poin pertama tentu yang menjadi sorotan hukumnya adalah suara yang menggelegarnya, disebut horror. Kemudian kegiatan di sekitarnya apa? Joget-jogetan. Bahkan joget-joget tadi hampir pasti ada laki perempuan, bahkan ada dancernya. Ditambah lagi juga seringkali ada kegiatan mungkarat di situ. Ada bahkan saya minum keras ya. Dan kemudian ini berdampak kepada moral masyarakat. Jadi anak kecil melihat seperti itu, melihat orang joget-joget seperti itu. Nah, tiga ini kita kaji, tiga ini. Jadi suaranya, kegiatannya, dan dampak sosialnya. Nah, dari ketiga ini berangkat dari mustalah sound horror tadi, dari terminologi sound tadi, di mana dalam term sound horror ada suara kenceng, ada kegiatan, tari joget-jogetan, dan juga ada aksesnya. Nah, tiga-tiganya masuk di sini. Dari tiga-tiga ini, maka kita putuskan hukumnya ada haram. Halnya mutlak. Mutlak itu maknanya, arti mutlak itu banyak salah paham. Mutlak itu maknanya baik itu mengganggu atau tidak mengganggu. Awal-awal sempat kita bahas hukumnya tafsir. Karena ada ziyadah. Nah, betul. Jadi awal-awal saya muncul hukumnya haram kalau mengganggu. Hampir begitu awalnya berkembang begitu. Tapi kemudian masalah. Baik, kalau sekarang haram kalau mengganggunya saja. Bagaimana kalau kemudian tontonan sound horror dilakukan di tanah lapang yang jauh dari pemukiman, yang datang hanya anak penontonnya saja? Kan nggak ganggu kan? Mereka kan seneng nggak ganggu. Berarti boleh. Padahal ada tontonan yang
ada joget-jogetnya, ada poin 2 tadi itu. Oleh karena kita jawab hukumnya haram, mengganggu atau tidak. Kenapa? Karena meskipun tidak mengganggu, ada kegiatan joget-jogetannya. Nah, mungkarnya itu. Maka kita putuskan haram secara mutlak. Mutlak mananya meskipun tidak mengganggu, tapi karena ada joget-jogetnya maka menjadi haram. Lalu sebetulnya gimana kalau begini? Kalau misalnya sound itu di setel kenceng, kemudian tidak mengganggu, nggak ada penontonnya, ya bukan sound namanya. Nggak ada joget-jogetnya, ya bukan sound. Kemarin saya Zoom ya sama seorang budayawan dari Jogja, di Solo, Profesor Dr. saya lupa namanya, juga mengatakan dulu sebelum ada fenomena ini, sound itu hanya dinikmati. Sound itu hanya di setel dengan suara yang nyaman, didengarkan, itu nikmat. Sekarang berubah sekarang sudah bukan dinikmati tapi ada ekspresi lainnya. Nah, karena itu kita jawab mutlak, artinya meskipun nggak mengganggu, mempertimbangkan mempertimbangkan aspek yang kedua tadi, maka menjadi haram gitu. Ya, berarti Basul Masail itu pertama dia mengangkat fenomena yang sedang terjadi, ya, jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat untuk menyelesaikan secara hukum fikih. Nah, kemudian keputusan yang diambil itu bukan merupakan pendapat pribadi seseorang, apakah itu seorang musyafih, seorang kiai, melainkan merupakan pendapat dari seluruh peserta. Ya, kalau di situ tadi ada 50 putusan pesantren, berarti itu merupakan kesepakatan dari 50 peserta dan seluruh orang yang berumus dan musyafih yang hadir di situ. Nah, jadi ini memberikan titik tekan nilai ilmiah yang lebih dari sekedar pendapat pribadi, mungkin begitu, Gus, ya. Itu tentang Basul Masail. Jadi seluruh persoalan yang dibahas melalui Basul Masail berarti telah digodok berbulan-bulan sebelumnya, sebelum kemudian diforumkan lalu diputuskan. Nah, kemudian di antara muskilat dari orang-orang yang kurang paham tentang keputusan ini adalah barangkali mereka belum memahami tentang makna dari sound horeg itu tadi, Gus, sehingga ada celetukan, loh ya apa dengan ada Gus yang ceramah menggunakan sound yang besar, kemudian kalau orang ceramah tidak pakai sound terus mau pakai